RSD nih pasca pemberlakuan PPKM level 2 di Kabupaten Subang. Iya. Gimana dok? Untuk situasi Ya, dan kondisinya sekarang. alhamdulillah ya. Jadi semenjak kita turun ke level 2, memang ini sesuai dengan kondisi real yang ada di RSUD, yaitu menurunnya BOR atau bed occupancy rate, yang artinya menunjukkan keterpakaian tempat tidur ya oleh pasien dalam satuan waktu tertentu ya. BOR yang khusus COVID itu kita siapkan sebanyak 160 tempat tidur ya. Nah, BOR yang ada itu 10%, artinya 16 tempat tidur yang terisi dari 160 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa harapan kami ya, ini kan antara hulu dan hilir ini berpengaruh ya. Kejadian waktu lonjakan kasus yang BOR itu sampai 90% lebih, ini menunjukkan bahwa di lapangan itu kasus COVID sangat tinggi. Nah, dengan BOR yang turun, ini mudah-mudahan menjadi cerminan bahwa kasus yang di lapangan juga ikut turun, dan memang kenyataannya seperti itu, ikut turun ya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini akan menjadi harapan yang baik, khususnya untuk pasien-pasien yang bukan COVID. Artinya mereka diharapkan tidak perlu khawatir bahwa sekarang pasien COVID yang dirawat di RSUD ini sudah turun, sehingga pasien-pasien umum di luar COVID yang ingin dirawat kami persilahkan ya, karena ruangan untuk yang bukan COVID juga sangat banyak. Ya, seperti itu, 140-an ya, seperti itu. Untuk tingkat kesembuhan ya, jadi rata-rata kita bicara ini ya, saat ini jarang sekali sudah yang meninggal ya, pasien itu paling 1, 2 ya selama beberapa minggu ini ya, dalam masa level 2 ini ya, dan ini sangat disyukuri. Artinya apa ya, kasus-kasus juga yang berat-berat juga berkurang ya. Ya, memang waktu yang pertama kali lonjakan itu di bulan Juli itu luar biasa sekali, yang masuk itu rata-rata saturasi oksigennya di bawah 94 ya, ini yang didominasi, dan itu berisiko untuk tingkat kesembuhannya yang menurun ya. Memang kejadian-kejadian di lonjakan itu luar biasa ya, kasus kematian ya, bahkan pas sehari pernah sampai 18 kasus ya. Nah, sekarang makin lama makin turun, bahkan sampai 1-2 gitu ya. Nah, seperti itu. Ada informasi pasien meninggal terakhir? Ya, pasien meninggal terakhir kemarin ya. Kemarin ada? Ya, kemarin ya. Nah, satu orang kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, itu dari udah beberapa minggu mungkin belum ada laporan ya, baru kemarin meninggal ada laporan, tapi angkanya kebanyakan di bawah 3, maksimal 3 gitu ya. Nah, bahkan hari ini belum ada laporan ya sampai siang ini ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada ya. Dok, himbauan dong buat mungkin masyarakat untuk lebih peduli prokes, soalnya kan udah mulai longgar, jadi malah ikut longgar juga gitu. Saya berharap masyarakat ya menyikapi tentang kita turun level yang dalam arti yang bagus ya, level 2. Ini bukan berarti kita selesai ya, bukan berarti finish dalam berisolasi ya, memprotek diri ya. Nah, tetap 5M-nya tetap kedepankan ya dalam segala aktivitas, baik terutama di luar rumah ya. Nah, seperti itu yang kami harapkan. Karena apa? Ingat, sekarang kita sudah mulai masuk musim pancaroba mengarah ke musim hujan ya. Nah, disinilah muncul biasanya kalau hujan yang paling sering adalah penyakit flu, influenza ya, infeksi saluran pernapasan akut. Dan ini mirip gejalanya seperti
COVID. Iya ya. Ya, Ini jadi nah harus di apa? harus Waspadai dan diwaspadai. kenali ya. Ya, jadi jangan sampai kena flu biasa. Mm-mm. Nah, disangkanya minum obat flu turun, sembuh, mending. Nah, kalau seperti itu harus hati-hati. Ya, kalau sudah mulai kena flu, harus berpikir ah, alternatif. Artinya bukan hanya flu saja, jangan-jangan flu jenis COVID ini. Nah, sebaiknya pertama yang terbaik adalah menghindari, ya. Menghindari yang terbaik itu apa? Pakai masker, ya, supaya tidak tertular. Karena flu ini gampang sekali menular. Ini untuk protek. Ya, pencegahan ya. Daya tahan tubuhnya ditingkatkan. Ya kalau bisa jangan hujan-hujanan lah ya. Nah ini kan anak-anak kecil kan senang ya. Nah seperti itu, ini juga harus dijaga benar-benar. Nah yang penting lagi vaksinasi ya. Vaksinasi. Nah, ini kita sekarang dihadapkan dengan kendala yang terbaru, yaitu adanya varian Delta. Ya, varian Delta ini penularannya 50% lebih ganas daripada varian Alpha. Ya. Dan varian Delta ini ya banyak yang menyebabkan pasien-pasien itu dirawat. Nah, ini makanya harus hati-hati kita ya. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, vaksinasi yang paling penting. Ya. Vaksinasi ya. Kalau belum sempat divaksin, apa yang dilakukan? 5M-nya diterapkan. Ya, bagusnya lagi apa? 5M plus vaksinasi. Ya, gitu. Ya, dan jangan lupa berdoa ya. Nah, ya itu dok. Olahraga ya, jaga pola makan, pola istirahat. Itu yang paling penting ya. Nah, ini untuk jam tepatnya untuk berjemur itu sebenarnya jam berapa sih dok? Ya, yang paling efektif itu? Memang pagi hari bagus ya ultraviolet, tapi yang paling bagus maksimal itu antara jam 10 sampai jam 1 ya. Jam 10 sampai jam 1 ya. Tapi kan itu lagi panas-panasnya dok. Justru jangan lama-lama, maksimal 10 menit 15 menit. Oh maksimal 10 menit 15 menit. Iya, jangan terus-terus gosong aja. Jangan sampai 1 jam gitu ya. Jangan, nggak bagus. Kita cukup ambil 10. Yang penting di area tubuhnya terbuka. Jadi jangan pakai baju yang lengan panjang gitu, jangan. Ya. Kalau buka baju itu bagus. Oh gitu. Ya, cuman kan masalahnya kan di mana dulu buka bajunya. Iya, di rumah sudah di halaman lah. Nah, itu bagus. Ya. Jam 8 jemur bagus, tapi kalau cuacanya nggak bagus kan mendung-mendung lah. Mendung-mendung cari yang antara jam 10 sampai jam 1 itu yang jam 10 sampai jam 1 ya. Cukup 10 sampai 15 menit aja. 15 menit. Nggak usah lama-lama. Usah lama-lama. Nah, itu karena vitamin D-nya bagus dan tubuh ya. Iya. Nah, seperti itu. Soalnya kan kalau di masyarakat katanya bisa sampai setengah jam sampai 1 jam. Jangan sampai ngoprot ya guys. Tidak perlu kita. Asal seluruh areanya terbuka gitu. Oke, siap dok. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi hal lain dok? Ya pokoknya yang penting itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, itu tadi jangan lupa 5M dan vaksinasi. Kalau vaksinnya belum sempat, 5M-nya dijaga. Ya. Siap. Nah, tapi kalau sudah divaksinasi jangan lupa 5M juga. Jangan merasa sudah divaksinasi 5M kendor, jagoan merasa wah sudah dikebal nih ada vaksinnya. Kita tertular kena. Memang gini ya. Divaksin tidak berarti kita terlindung 100%. Iya. Tapi kalau sudah divaksin, kalau kita kena penyakitnya itu ringan, tidak seberat orang yang tidak divaksin. Tapi kan kita tetap tertular judulnya. Kalau kita tertular kondisi kita kondisi kita bagus, kita hanya ringan-ringan saja. Tapi kalau kita sakit ini terus menularkan anggota yang di rumah. Yang di rumah ada balita, ada ibu hamil, ada kakek-kakek, nenek-nenek, justru kenanya ke mereka yang berat. Maka dari itu setelah divaksin 5M tetap dijaga. Iya. Itu ya. Siap, hatur nuhun. Ya, sama-sama. Ya mudah-mudahan aja.